Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MGP Gacor. Kali ini kita akan membahas kisah menarik dari Jorge Lorenzo, sang juara dunia MotoGP 5 kali. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita kupas tuntas. MotoGP bukan hanya soal kecepatan, bukan hanya soal siapa tercepat menembus garis finish. MotoGP adalah drama. MotoGP adalah pertarungan ego, mental, dan nyali. Dan tak ada yang mencerminkan semua itu lebih baik dari dua cerita ini. Duel Jorge Lorenzo melawan Valentino Rossi di Barcelona 2009. Dan kisah Asen 2013 ketika Lorenzo membalap hanya 24 jam setelah operasi patah tulang selangka. Hari ini kita akan membedah dua momen penting dalam sejarah MotoGP dari kacamata langsung sang juara dunia Jorge Lorenzo. Tahun 2009, tim Fiat Yamaha punya dua pembalap papan atas dunia. Valentino Rossi, sang legenda hidup dengan 7 gelar juara dunia. Dan Jorge Lorenzo, bintang muda asal Spanyol yang mulai menancapkan tajinya. Mereka berada dalam satu garasi, satu tim, satu motor. Tapi yang lebih penting, satu tujuan, menjadi juara dunia. Barcelona 2009 adalah panggungnya. Sirkuit Catalunya, tanah kelahiran Jorge Lorenzo. Seluruh penonton memadati tribun, berharap melihat sang anak kandung Spanyol mengalahkan ikon besar Valentino Rossi. Dari FP1 hingga warm up, Lorenzo dan Rossi tak terpisahkan. Mereka mencatat waktu yang hampir identik. Setiap sektor, setiap lap, setiap tikungan, mereka saling balas menyerang. Tak ada yang bisa keluar sebagai unggulan. Saya dan dia benar-benar seimbang sepanjang akhir pekan, ujar Lorenzo mengenang. Namun yang membuat duel ini legendaris bukan hanya soal kecepatan, tapi bagaimana Rossi memenangkannya. Di lap terakhir, di tikungan terakhir, Rossi melakukan overtake gila yang nyaris mustahil. Ia menyalip Lorenzo dari dalam dengan pengereman super telat, mengunci kemenangan yang membuat tribun meledak. Lorenzo mengakui dia menang karena dia yang terbaik saat itu. Dia tahu caranya, dia improvisasi, dia cerdas. Tapi bukan cuma cerdas di lintasan, dia sangat cerdas dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya balap, tambah Lorenzo. Bagi Lorenzo, inilah momen di mana dia menyadari pengalaman dan kecerdikan kadang lebih kuat dari kecepatan. Lorenzo punya gaya balap teknikal, presisi, disiplin. Rossi punya gaya balap intuitif, penuh naluri dan kadang penuh sihir. Rossi bisa adaptif, dia tahu kapan mengerem, kapan membuka gas, bahkan kapan mengambil resiko. Sementara saya terlalu konsisten. Selama 25 lap, saya memakai racing line yang sama. Saya tidak mau mengubahnya tanpa mencobanya dulu. Aku Lorenzo. Dan karena itulah Rossi menang. Dari luar, kekalahan di Barcelona hanyalah satu balapan. Tapi bagi seorang juara dunia seperti Lorenzo, itu lebih dari sekedar hasil akhir. Itu bukan cuma soal kalah, tapi soal kehilangan momentum, kehilangan rasa percaya diri, katanya. Setelah duel itu, Rossi seolah menemukan semangat baru. Ia tampil lebih dominan, lebih kuat, dan lebih agresif di seri-seri berikutnya. Sementara Lorenzo mengalami penurunan. Dia melakukan kesalahan, jatuh di beberapa balapan, dan kehilangan poin penting. Setelah Barcelona, saya membuat 2 atau 3 kesalahan besar. Saya jatuh, saya kehilangan arah, ujar Lorenzo. Dan hasilnya, Valentino Rossi keluar sebagai juara dunia 2009. Lorenzo harus puas sebagai runner-up dengan pelajaran mahal.
Kadang satu tikungan bisa menentukan satu musim. Duel di Catalunya hanyalah salah satu dari sekian banyak momen panas di antara dua pembalap ini. Kita harus ingat, Lorenzo dan Rossi pernah memisahkan pit box mereka dengan dinding secara harfiah. Mereka bukan rekan tim biasa, mereka rival sejati dalam satu rumah. Namun menariknya, di balik semua itu, Lorenzo tetap mengakui kehebatan Rossi. Dia bisa membuat orang di sekitarnya merasa lebih kecil, tapi juga bisa membuat semua mata tertuju padanya. Dia tahu bagaimana memainkan semua aspek, media, fans, bahkan psikologi lawan. Dan kalimat yang paling mengejutkan, Valentino Rossi adalah orang paling cerdas yang pernah saya temui, bukan hanya di atas motor, tapi juga dalam hidup. Empat tahun setelah duel Barcelona, Lorenzo menghadapi momen yang jauh lebih berat, Assen 2013. Sebuah balapan yang bukan lagi soal siapa tercepat, tapi soal siapa yang paling tangguh. Hari Kamis, sesi latihan bebas, lintasan basah, kecepatan 220 km per jam. Lorenzo mengalami kecelakaan brutal. Motornya tergelincir, dia terlempar jauh, dan tulang selangkanya patah. Parah. Begitu jatuh, saya langsung tahu ini parah. Saya merasakan tulang itu hancur di dalam, kata Lorenzo. Dia dibawa ke rumah sakit sirkuit. Dokter bilang harus menunggu hingga Senin untuk operasi, tapi Lorenzo menolak. Rasanya tidak mungkin menunggu 3 hari. Rasa sakitnya terlalu hebat, katanya. Dengan kepala dingin dan tekad yang tak tergoyahkan, Lorenzo menyewa pesawat pribadi ke Barcelona. Di tengah malam, sekitar pukul 3 pagi, ia menjalani operasi. Dan hanya beberapa jam kemudian, ia bangun dan langsung berpikir, saya harus balapan. Timnya mengira Lorenzo gila dan berkata, bagaimana mungkin kamu bisa naik motor dengan kondisi seperti ini? Tapi Lorenzo sudah bulat tekadnya. Ia terbang kembali ke Assen, mengikuti sesi race dan start di posisi ke-12 dan finish di posisi ke-5 dengan tulang selangka yang baru disatukan oleh logam dan skrup. Adrenalin, emosi, semua itu membantu saya bertahan. Saya tidak tahu bagaimana saya melakukannya, ucapnya. Itu bukan kemenangan dalam arti podium, tapi itu adalah kemenangan terbesar melawan rasa sakit dan batas fisik manusia. MotoGP tidak pernah melihat hal seperti itu sebelumnya dan mungkin tidak akan melihatnya lagi. Barcelona 2009 dan Assen 2013 adalah dua cerita yang sangat berbeda. Satu soal kalah karena kurang pengalaman, satu soal bangkit meski tubuh sudah hancur. Tapi keduanya menunjukkan siapa Jorge Lorenzo sebenarnya, seorang pembalap perfeksionis, seorang pejuang. Seorang pria yang berani mengakui kehebatan rivalnya dan tetap berdiri saat semua orang menyuruhnya berhenti. Di sisi lain, Valentino Rossi, pembalap penuh intuisi yang tahu kapan harus menyerang, kapan harus menguasai pikiran lawan, dan kapan harus mencuri hati dunia. Dua karakter, dua cara memandang balap, tapi sama-sama legenda. Jika kamu penikmat MotoGP sejati, kamu tahu ini bukan hanya soal mesin dan tikungan, ini soal manusia. Soal rasa sakit, perjuangan, dan pengorbanan. Dan cerita seperti ini akan selalu hidup selama ada orang seperti kamu yang terus mendengarkan dan terus menyebarkan kisahnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi karena di MGP Gacor kamu akan terus mendapatkan kisah nyata di balik layar MotoGP. Sampai jumpa di episode berikutnya dan seperti biasa, gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan